Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Malahayati dengan NIM 1907030028. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Oceanografi dengan Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Yang mana pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita mengklasifikasikan sedimen berdasarkan pasir, kerikil, dan lumpur. Yang kita ketahui bahwa sedimen itu adalah hasil endapan dari material organik ataupun dari pelapukan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Yang mana sedimentasi ini dilakukan dengan cara kita ambil sedimen, lalu kita bawa ke lab, lalu diayakan dalam 7 ayakan, 7 kali pengulangan ayakan. Yang mana kemarin telah dilakukan praktikum, terdapat sedimen ada yang bentuk kerikil, pasir, dan lumpur. Yang mana kerikil ini bisa dari ada bagian dari boulder, cobble, dan pebble. Sedangkan pasir ada pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir sangat halus. Sedangkan lumpur ada terdiri dari clay dan silt. Yang mana dari praktikum kemarin banyak didapatkan pasir kasar, yang mana di sini mengetahui bahwa rekam jejak dari laut tersebut adalah ombaknya itu terlalu keras sehingga pasir kasar lebih banyak didapati. Yang mana juga bisa kita ketahui, dan ukuran butir sedimen ini bisa kita lihat bagaimana cara proses pengendapan sedimen tersebut. Yang mana jika pengendapan sedimen itu semakin kecil, maka semakin lama juga partikel itu diendapkan di dalam air. Baik, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menganalisis morfometri pada ikan. Cara menganalisis morfometri pada ikan adalah dengan cara mengukur seluruh tubuh ikan. Untuk apa kita mengukur seluruh tubuh ikan? Untuk mengetahui bagaimana cara interaksi ikan tersebut pada di alam ataupun pada perairan tersebut. Yang mana kita ukur dulu adalah panjang total pada ikan, dan panjang baku, panjang kepala ikan, panjang mata, diameter mata, dan panjang moncong pada ikan. Ataupun kita ukur juga panjang sirip dada, panjang sirip perut, panjang sirip anal, dan panjang batang ekor. Dan kita ukur juga tinggi sirip dorsal, panjang dasar dari sirip dorsal tersebut, tinggi badan, tinggi batang ekor pada ikan, dan tinggi kepala. Yang mana kita ukur dengan menggunakan jangka sorong yang lebih akurat adalah 0,1. Sedangkan bobot ikan tersebut kita timbang dengan analitik digital dengan ketelitian 0,01. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana faktor pola pertumbuhan pada ikan dan bagaimana faktor kondisi, dan faktor kondisi itu apakah bisa berubah. Pola pertumbuhan pada ikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor suhu pada ikan tersebut, ataupun faktor ketersediaan makanan. Yang mana faktor kondisi ini kita ketahui jika faktor kondisi ini tinggi, maka dia menunjukkan ikan itu dalam perkembangan gonad, perkembangan masa telurnya. Sedangkan jika faktor kondisi itu rendah, maka itu akan menunjukkan bahwa asupan makanan pada lingkungan tersebut berkurang. Maka perlu kita mengetahui bagaimana faktor kondisi ikan tersebut. Dan apakah faktor kondisi itu bisa berubah? Bisa. Karena jika kekurangan makanan pada perairan tersebut, maka kondisi ikan di situ akan berkurang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu jelaskan tahap-tahap dalam penelitian ektoparasit, bagaimana menghitung prevalensi, dominansi, dan prediksi. Yang mana kita untuk melihat ektoparasit pada ikan yaitu dengan cara melihat insang dan kulit ataupun sisik pada permukaan tubuh ikan tersebut. Yang mana pada infeksi pada insang ini akan berakibat fatal pada ikan, yaitu bisa mengganggunya proses pernapasan dan osmoregulasi pada ikan. Sedangkan pada kulit itu akan membuat ketahanan tubuh ikan itu sangat rendah sehingga bisa menginfeksi oleh bakteri lain untuk menyerang pada ikan. Caranya yaitu kita sisik dulu, kita gerus ataupun kita atau kita ambil lendir pada permukaan tubuh ikan, lalu kita melihat apa saja yang ada bakteri pada ikan tersebut. Sedangkan menghitung prevalensinya yaitu dengan cara ikan yang terserang parasit dibagi dengan ikan yang diperiksa dan lalu dikalikan dengan 100.
yang mana intensitasnya itu parasit yang ditemukan itu dibagi dengan ikan yang terinfeksi untuk melihat intensitas ataupun dominansi pada ikan tersebut. Dan kita lihat prediksi bahwa yaitu prediksi bagaimana prediksi apa saja yang menyerang dari ektoparasit pada ikan tersebut dan faktor apa saja. Itu bisa lihat yang menyerang di ektoparasit menyerang pada ikan bisa dilihat dengan secara mikroskop. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.